Sepak terjang Nemalotong dalam hubungannya dengan masyarakat Seko. Perlu diketahui bahwa nama Nemalotong sangat populer di kalangan masyarakat Rongkong, bahkan masyarakat luar suku Rongkong pun kadang menceritakan dan mengakui jika Nemalotong berasal dari leluhur mereka, sehingga menimbulkan berbagai macam versi cerita yang berbeda, sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka. Untuk memahami lanjutan episode ini, alangkah baiknya jika mengikuti episode sebelumnya, mulai dari episode pertama hingga episode ke-34 sebab dalam episode-episode sebelumnya telah dijelaskan secara gamblang terkait silsilah Nemalotong dan sepak terjangnya dalam hubungannya dengan Rongkong dalam Kadatuan Luwu. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kami ingatkan bahwa jika ingin mengetahui episode sebelumnya serta kelanjutan episode sejarah Rongkong, maka alangkah baiknya jika Anda mendukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe di HP Anda agar bisa berlangganan dan tidak ketinggalan seluruh episode yang ada. Dan atasnya diucapkan terima kasih. Pengantar cerita. Ada dua cara sosialisasi dalam keluarga pada masyarakat sebelum mengenal tulisan, yaitu adat istiadat dan cerita turun-temurun berupa dongeng ataupun sejarah melalui masyarakat, di mana masyarakat adalah kelompok yang memiliki kesamaan budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, wilayah, identitas, dan terinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masing-masing anggota dalam masyarakat saling membutuhkan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Hal ini disebabkan karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kali ini, channel Rongkong dan sejarahnya mengupas tentang sepak terjang Nemalotong dan hubungannya dengan masyarakat Rongkong dan asal-usul Seko Lemo. Lanjut diceritakan. Perpindahan Tomakaka Nek Paewa beserta kedua adiknya dari Kanandede ke Buntu Manyaman, Beropa. Dalam kisah perjalanan Tomakaka Pontoala, pulang dari Mamuju hendak kembali ke Kanandede, beliau sempat singgah dan bermalam di Kalaha. Pada suatu malam Tobara Kalaha memohon bantuan kepada Tomakaka Pontoala, agar dapat menyelamatkan masyarakatnya dari serangan orang Kalumpang yang saat itu sudah berada di Hoyane. Saat itu juga Tomakaka Pontoala, bersama pengawalnya berangkat menjemput musuh ke Sungai Betue. Tak lama kemudian mereka pun kembali dengan kemenangan sambil membawa beberapa kepala pimpinan penyerang dari Kalumpang dan mengatakan bahwa sudah aman. Keesokan harinya Tomakaka Pontoala, bersama pengawalnya kembali ke Kanandede sambil membawa bermacam-macam hadiah yang disuguhkan oleh Tobara Kalaha. Di Kanandede, Tomakaka Pontoala menceritakan semua kisah perjalanannya dalam memperluas wilayah kepada keempat cucunya, yakni Paewa, Karoro, Kujan dan Pekok. Namun pada saat itu Pekok masih sangat kecil karena merupakan anak bungsu. Dalam berkisah kepada cucu-cucunya, Tomakaka Pontoala memberikan suatu amanah kepada Paewa, Karoro, dan Kujan untuk dilaksanakan, yaitu bahwa selama dalam perjalanan ke daerah Mamuju, ada ditemukan satu daerah di mana terdapat biji besi yang sakti, yakni besi poreu, tati teka, tulak langi dan besi yang berlapa, dan jika lapanya ditiup ke arah musuh, maka musuh akan mati. Secara khusus hal ini disampaikan kepada Paewa sebagai putra sulung, dan Tomakaka Pontoala berpesan bahwa suatu saat nanti kalau saatnya tiba, kau Paewa membawa kedua adikmu, yakni Karoro dan Kujan untuk mencari lokasi daerah di mana ditemukan biji besi sakti tersebut, dan kalian harus tinggal menetap di tempat itu. Kalau adikmu Pekok karena masih kecil, biar saja tetap tinggal di Kanandede. Setelah keempat putra Tomakaka Nemalotong dewasa dan masing-masing membina rumah tangga, maka mereka diberi jabatan adat, gelar kebangsawanan, dan dikukuhkan di Patongko, sesuai adat yang berlaku di Kanandede saat itu. 1. Paewa diangkat dan dikukuhkan menjadi Tomakaka Kanandede menggantikan ayahnya. 2. Karoro diangkat dan dikukuhkan menjadi Matua Tondok Kanandede. 3. Kujan diangkat dan dikukuhkan menjadi Pongarong Kanandede. 4. Pekok diangkat dan dikukuhkan menjadi Tusiaja Kanandede. Dalam perjalanannya, terjadi banyak permasalahan yang disebabkan karena ulah Pekok yang selalu membuat masalah dalam kampung karena merasa iri kepada kakaknya, Karoro.
Hingga suatu ketika Tomakaka Paewa memanggil kedua adiknya, yaitu Matua Karoro, dan Pongarong Kujan untuk berencana meninggalkan Kanandede karena mengingat amanah dari almarhum nenek mereka Tomakaka Pontoala. Tomakaka Paewa menyampaikan kepada kedua adiknya bahwa ada amanah dari almarhum nenek Tomakaka Pontoala, bahwa dalam perjalanan memperluas wilayah kekuasaan, almarhum menemukan suatu tempat di mana ditemukan biji besi yang sangat sakti, dan almarhum Tomakaka Pontoala menyuruh kita untuk mencari lokasi tersebut dan membuat pemukiman baru. Setelah rencana Tomakaka Paewa bersama kedua adiknya itu tersebar di kampung Kanandede, para orang tua dan keluarga, termasuk paman mereka, adik dari Tomakakane, Malotong bernama Ne, Marua, melarang mereka untuk meninggalkan Kanandede. Tetapi pada akhirnya Tomakaka Paewa bersama kedua adiknya dengan membawa serta istri dan anak-anak mereka, pergi keluar meninggalkan Kanandede. Awalnya Tomakaka Paewa bersama kedua adik dan keluarga mereka berangkat berjalan menuju utara sehingga tiba di Lodang. Tobara Lodang bersama tokoh-tokoh masyarakat merasa gembira menerima kedatangan rombongan Tomakaka Paewa dan keluarga, hingga Tobara Lodang meminta agar Tomakaka Paewa mau tinggal menetap di Lodang. Namun Tomakaka Paewa menjawab, "Tidak, kalau kami tinggal di sini, masih kelihatan asap api dari adik kami Pekok di Kanandede. Kami akan meneruskan perjalanan sampai menemukan tempat yang ditunjukkan oleh almarhum nenek Tomakaka Pontoala." Akhirnya Tomakaka Paewa bersama keluarga melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Betue dan mereka pun tiba di Ambalong. Tobara Ambalong bersama masyarakat menyambut dengan gembira kedatangan rombongan Tomakaka Paewa. Dan sama halnya seperti di Lodang, Tobara Ambalong pun meminta agar Tomakaka Paewa mau tinggal menetap di Ambalong dengan asumsi bahwa daerah Ambalong juga merupakan daerah kekuasaan almarhum Tomakaka Kanandede Pontoala. Tetapi Tomakaka Paewa kembali menolak tawaran tersebut. Kemudian Tomakaka Paewa dan rombongan meneruskan perjalanan hingga tiba di Kalaha, dan mereka pun disambut dengan gembira oleh Tobara Tumalopo, Pomarisa, bersama tua-tua kampung. Tobara Tumalopo pun meminta agar Tomakaka Paewa mau tinggal menetap di Kalaha, dengan pertimbangan bahwa daerah atau tanah ini milik kekuasaan Tomakaka Pontoala, dari Kanandede yang adalah nenek dari Tomakaka Paewa sendiri. Akhirnya Tomakaka Paewa bersama adik-adik dan keluarga mereka, tinggal beberapa lama di Kalaha. Pada suatu waktu, Tomakaka Paewa berbicara dengan Tumalopo dan menyampaikan keinginannya bahwa mereka tidak dapat tinggal bersama Tumalopo di Kalaha, dengan pertimbangan bahwa berbeda adat istiadat dan budaya antara Pak Tobarasan dengan Pak Tomakakaan. Akhirnya Tomakaka Paewa bersama keluarga keluar dari Kalaha dan memilih tempat di daerah Ruru, Ero-Ero, untuk tempat pemukiman. Setelah beberapa lama di Ero-Ero, ternyata hasil pertanian kurang baik, tanah tidak subur, sehingga Tomakaka Paewa dan keluarga menyeberangi Sungai Uro dan menemukan satu lokasi yang mereka anggap cocok untuk pertanian karena tanahnya subur. Maka mereka pun tinggal di sebelah Sungai Uro. Mereka tinggal di lokasi tersebut beberapa waktu lamanya karena hasil pertanian cukup bagus, bahkan mereka menanam jenis buah-buahan, antara lain pohon jeruk, lemo. Jeruk di lokasi tersebut berbuah sangat lebat dan banyak, sehingga tempat atau lokasi itu diberi nama Lemo. Selama di Lemo, Tomakaka Paewa bersama kedua adiknya selalu mencari lokasi biji besi yang dimaksud oleh almarhum leluhur mereka. Akhirnya mereka pun bergeser menyusuri Sungai Uro dan menemukan satu tempat di mana terdapat muara sungai kecil dengan Sungai Uro. Mereka beranggapan bahwa tempat tersebut cukup layak untuk pemukiman, maka mereka pun tinggal di lokasi tersebut yang kemudian diberi nama Karyango. Setelah beberapa lama berdomisili di Karyango, kemudian mereka berpindah ke lokasi yang lebih tinggi, ketinggian, yang bernama Buntu. Beberapa lama kemudian berpindah ke Poetengan. Dalam proses perpindahan dari beberapa lokasi, mulai dari Ero-Ero, Lemo, Karyango, Buntu dan Poetengan, Tomakaka Paewa bersama adik-adiknya selalu mencari lokasi tempat biji besi sakti sesuai petunjuk dari leluhur mereka almarhum Tomakaka Pontoala. Dalam proses pencarian biji besi tersebut, suatu ketika mereka naik ke puncak gunung sambil memandang ke sekelilingnya. Mereka melihat Buntu Sandapang,
Buntu Tiro Bali, Buntu Malimongan dan Buntu Potali, sehingga mereka berpendapat bahwa pemandangan di atas puncak tersebut sangat menyenangkan dan nyaman. Akhirnya mereka memberi nama puncak gunung tersebut, Buntu Manyaman, dan mereka pun tinggal menetap di tempat itu. Setelah tinggal menetap di Buntu Manyaman, akhirnya Tomakaka Paewa dan adik-adiknya menemukan lokasi tempat biji besi yang kemudian diberi nama Pebatuan. Mereka pun mulai menggali biji besi dan mengelolanya menjadi senjata perang berupa tombak, pedang, keris, badik dan berupa-rupa peralatan pertanian. Tomakaka Paewa dan adik-adiknya bersama masing-masing keluarga mereka, tinggal menetap di Buntu Manyaman dan hidup bercocok tanam dengan membuka persawahan, perkebunan dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka berkembang dan beranak cucu serta memperluas wilayah kekuasaan dan nama kampung Buntu Manyaman diganti dengan nama Beropa. Ketika Tomakaka Paewa dan adik-adiknya telah hidup berkembang dan memiliki anak cucu, maka suatu ketika Tomakaka Paewa memanggil kedua adiknya dan menyampaikan niatnya untuk membeli tanah dari Tobara Kalaha dan Tobara Kalumpang sebagai bukti kepemilikan. Dengan pertimbangan bahwa mereka telah memiliki anak cucu dan hidup sebagai satu kelompok masyarakat, sehingga menghindari pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah pendatang, tu ratu-ratu, tu merapi-rapi. Walau sebenarnya tanah tersebut adalah daerah kekuasaan nenek mereka dari Kanandede, Tomakaka Pontoala, namun tetap saja menjadi milik dari Tobara Kalaha. Setelah Tomakaka Paewa dan kedua adiknya telah bersepakat, maka Tomakaka Paewa pergi ke Kalaha menemui Tobara Tumalopo, Pomarisa, meminta supaya diberikan tanah sekitar sore, Ruru sampai ke Tabembeng dan Buntu Barada untuk dibeli. Tawar-menawar pun terjadi sampai akhirnya keduanya sepakat dan Tobara Tumalopo Kalaha pun menjual tanah ke Tomakaka Paewa dengan bayaran puluhan ekor kerbau, dan batas-batasnya yaitu dari Hombarang, Seli, Sadang Bangke, Ero-Ero, turun ke Sungai Ruru sampai ke Sungai Uro dan mengikuti Sungai Uro naik ke Buntu Berada, terus ke Buntu Osing, Buntu Tabembeng, Buntu Po, Pinjan, dan terus ke hulu Sungai Sae, Buntu Takalak. Kemudian Tomakaka Paewa melakukan transaksi jual beli tanah dengan Tobara Kalumpang, yang batas-batasnya mulai dari muara Sungai Uro dengan Salu Tandian, mengikuti Salu Tandian kemudian ke Buntu Basan, Salu Buah Kaju, terus ke Salu Masoso, Lentenan Ratu, Salu Tipa II, Buntu Tiro Bali, Buntu Pendarangan, Buntu Pokrumengan, kemudian mengikuti Sungai Uro. Sesuai kesepakatan, Tomakaka Paewa membayar tanah tersebut ke Tobara Kalumpang dengan alat-alat pertanian dan alat-alat perang berupa tombak, pedang, keris, dan bulia beserta busur atau anak panah. Setelah Tomakaka Paewa resmi membeli tanah-tanah tersebut, maka masyarakat mulai membuka perkebunan kopi antara lain ke Rantedanga, Kasimpo, Uro, dan Palpok. Kemudian membuka persawahan ke Rante, Lemo, Lisu dan Porano, kemudian ke Pobangka, Ruru, Manipa dan sekitarnya. Dalam transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Tobara Kalaha dan Tobara Kalumpang kepada Tomakaka Paewa, terdapat permintaan khusus dari kedua Tobara kepada Tomakaka Paewa, yaitu 1. Jika suatu saat terjadi salah satu wilayah Paktobarasan diserang musuh, maka Tomakaka Paewa harus membantu. 2. Tobara Kalumpang dan Tobara Kalaha harus menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan Tomakaka Paewa, tidak boleh saling menyerang, berperang, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Demikian proses perjalanan dan perpindahan Tomakaka Paewa beserta kedua adiknya, yaitu Matua Tondok Karoro, dan Pongarong Kujan, bersama istri dan keluarga masing-masing, yang akhirnya hidup berkembang dan beranak cucu membentuk suatu kelompok masyarakat adat sendiri di Beropa. Demikian diceritakan untuk kemudian bersambung di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Ketang TTI, Piran Polepi Antasipaka Inga. Ketang Inde, Umba Polepi Tasipalambi. Ketang Temarasan, Umba Polepi Watu Tasikambaro. Tabe, Salamaki Anta pada Salama. Kumasimang lako kita solangasan.